Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau Letkol Teddy Indrawijaya itu memang boti, lantas kenapa? Pertanyaan ini saya ajukan pada mereka yang terus-menerus bilang Teddy, orang kepercayaan Presiden Prabowo itu adalah boti alias homo. Saya sendiri bukanlah homo, saya hetero. Tapi saya tidak pernah menganggap homo itu lebih rendah dari mereka yang heteroseksual. Saya punya banyak kenalan homo. Sebagian barangkali mengesalkan, tapi ada lebih banyak yang menyenangkan, bersahabat, membawa manfaat bagi masyarakat. Menurut saya orientasi seksual seseorang bukanlah sesuatu yang layak dijadikan candaan untuk diremehkan. Saya juga menganggap tidak ada alasan yang masuk akal untuk merendahkan kaum LGBT. Kaum homo dan hetero itu berdiri sejajar sebagai warga. Karena itu saya prihatin sekali dengan apa yang dilakukan Amin Rais. Di saat banyak orang berharap diskusi soal ekonomi, ancaman terhadap demokrasi, atau harga kebutuhan hidup, melalui kanal YouTube-nya dia justru bicara soal Teddy. Dan kemudian juga Presiden Prabowo yang dianggapnya homo. Cuplikan video itu bahkan kemudian beredar luas, menjadi viral dan memancing berbagai macam reaksi. Saya sepenuhnya tak paham orientasi seksual Teddy, tapi terus terang apa pentingnya kita meributkan itu? Amin bukan orang sembarangan, dia adalah salah satu tokoh yang punya sejarah panjang dalam politik Indonesia. Dia adalah tokoh yang berperan besar yang memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998. Tapi saat ini, dia tiba-tiba saja seperti terjebak dalam isu murahan. Yang membuat saya prihatin bukan hanya isi pernyataan itu, melainkan pola yang semakin sering muncul di ruang publik. Seolah perdebatan mengenai kebijakan yang rumit dan penting kalah oleh isu-isu personal yang lebih mudah menarik perhatian. Saat ini kan Indonesia menghadapi banyak persoalan yang jauh lebih layak diperdebatkan. Sebut saja soal bagaimana memperbaiki tata kelola program makan gizi gratis, bagaimana mengurangi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, bagaimana mengembalikan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu memang tidak selalu viral, tapi justru itulah yang menentukan masa depan bangsa. Saya sendiri merasa ada dua alasan utama yang menyebabkan Amin mengangkat isu gay. Pertama, ya agar bisa menarik lebih banyak perhatian. Dan Pak Amin ini kan memang Pak tua yang kangen dielu-elukan dan memperoleh atensi masyarakat. Alasan kedua lebih mendalam. Dia mengangkat isu ini sebagai alat untuk mempermalukan atau mendiskreditkan Teddy dan juga Pak Prabowo. Dan disinilah saya rasa Amin menjadi terlalu memalukan. Tidak ada yang substantif dengan persoalan orientasi seksual seorang pejabat sekretaris kabinet. Jika seseorang dituduh korupsi, publik memang berhak tahu karena itu menyangkut kepentingan publik. Tapi jika yang dibicarakan adalah orientasi seksual seseorang, pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah apa relevansinya dengan jabatan publik yang sedang diemban. Kalau tidak ada relevansinya, maka perdebatan itu lebih dekat kepada serangan personal daripada kritik politik. Di masa perjuangan reformasi dulu, Amin bicara soal KKN, demokratisasi, supremasi hukum, kebebasan pers, pembatasan kekuasaan presiden. Itu semua adalah isu substantif. Ironisnya sekarang, hampir 3 dekade kemudian, Amin dan juga para anggota masyarakat sipil lainnya malah terjebak pada soal gosip pribadi. Padahal warisan terbesar reformasi seharusnya bukan kebebasan untuk menyebarkan rumor, melainkan kebebasan untuk mengkritik kekuasaan secara rasional dan berbasis fakta. Saya tidak membela Prabowo, saya juga tidak membela Teddy. Yang saya bela adalah akal sehat. Jika kita ingin mengkritik pemerintah, kritiklah kebijakannya. Jika kita ingin mengawasi kekuasaan, awasilah penggunaan kekuasaannya. Jangan biarkan demokrasi Indonesia berubah jadi panggung gosip yang menghabiskan energi bangsa untuk membicarakan hal-hal yang tidak menentukan nasib rakyat. Dengan mengangkat soal boti, Amin sebenarnya menyesatkan masyarakat. Bayangkan kalau ada dua pejabat negara. Yang pertama seorang heteroseksual, menikah, punya keluarga, rajin tampil dengan citra religius. Tapi dia korupsi triliunan rupiah. Yang kedua seorang gay tetapi jujur, profesional dan tidak pernah mencuri uang rakyat. Mana yang lebih berbahaya bagi bangsa ini? Saya yakin jawaban Anda adalah yang pertama. Terlalu sering masyarakat kita terobsesi pada identitas pribadi seseorang, tapi kurang peduli pada perilaku yang benar-benar merugikan publik. Korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi hukum, dan ketidakbecusan birokrasi justru punya dampak nyata terhadap kehidupan rakyat.
Karena itulah negara yang baik tidak dibangun dengan cara menyelidiki kehidupan pribadi para pejabat, melainkan dengan membangun sistem yang memastikan para pejabat bekerja secara akuntabel, transparan, dan tunduk pada hukum. Masalah Indonesia bukan terlalu banyak pejabat gay. Masalah Indonesia adalah terlalu banyak pejabat yang korup, tidak kompeten, tidak akuntabel. Jika energi bangsa habis untuk memburu orientasi seksual orang, sementara korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dibiarkan, maka kita sedang memerangi persoalan yang salah. Lebih jauh lagi, yang membahayakan dengan gaya komunikasi politik Amin dan kawan-kawan itu adalah bukan saja itu menyebabkan kita disibukkan dengan isu-isu receh, tapi juga memberikan stigma yang buruk pada kaum LGBT. Saya dan Anda mungkin sekali bukan homo atau lesbian, tetapi sebagai warga demokrasi yang beradab, kita justru harus terus memperjuangkan hak-hak dasar manusia semua warga, termasuk kaum gay dan lesbian. Justru salah satu tujuan demokrasi adalah apakah kita tetap mau membela hak-hak warga negara yang pandangannya berbeda dari kita, yang gaya hidupnya tidak kita pilih, atau yang identitasnya tidak sama dengan kita. Kalau hak-hak hanya diberikan kepada orang yang kita sukai, itu bukan demokrasi, itu favoritisme. Saya tidak sedang mengajak Anda menjadi gay, saya tidak sedang mengajak Anda menyetujui semua tuntutan politik kelompok LGBT. Saya hanya mengatakan bahwa orientasi seksual seseorang haruslah dihormati. Orientasi seksual tidak boleh dijadikan alat fitnah, alat penghinaan, atau alat untuk menjatuhkan reputasi politik. Itu posisi yang jauh lebih sederhana dan lebih sulit dibantah. Karena sebenarnya prinsip yang sama berlaku untuk semua orang. Kita tidak ingin seorang politikus diserang karena sukunya. Kita tidak ingin seorang pejabat diserang karena agamanya. Kita tidak ingin seorang diserang karena status pernikahannya. Dan kita juga tidak seharusnya menyerang seseorang hanya karena dugaan orientasi seksualnya. Yang menarik, jika kita kembali ke semangat reformasi 98 yang sering dikaitkan dengan Amin Rais sendiri, salah satu tuntutan utama reformasi adalah agar warga negara diperlakukan sebagai warga negara yang setara di depan hukum. Fokusnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan pengintaian terhadap kehidupan pribadi orang. Generasi reformasi dulu mengajak kita mengawasi kekuasaan. Jangan sampai sekarang kita malah sibuk mengawasi ranjang orang. Politik yang sehat seharusnya menilai kebijakan dan penggunaan kekuasaan, bukan mengobrak-abrik identitas pribadi seseorang. Dalam politik Indonesia, seringkali jauh lebih mudah mengikuti arus daripada mengatakan sesuatu yang menurut kita benar. Apalagi ketika isu yang dibicarakan menyentuh seksualitas, agama, atau identitas. Banyak orang memilih diam karena takut diserang, dicaci, atau kehilangan pendukung. Tapi saya kira ada satu hal yang patut diingat. Prinsip-prinsip demokrasi justru diuji ketika kita membela hak orang yang tidak populer. Kalau Teddy melakukan korupsi, kritiklah. Kalau Teddy menyalahgunakan jabatan, kritiklah. Kalau Teddy melanggar hukum, kritiklah. Tapi kalau yang dipersoalkan hanya dugaan orientasi seksualnya, sementara tidak ada kaitan dengan kepentingan publik, maka kita sedang menjauh dari politik yang rasional. Indonesia tidak akan jadi negara yang lebih baik karena kita berhasil mengetahui siapa yang gay dan siapa yang tidak. Indonesia akan jadi negara yang lebih baik ketika kita berhasil mengurangi korupsi, memperkuat hukum, meningkatkan pendidikan, dan memastikan kekuasaan bekerja untuk rakyat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.